kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Munaya, kepada rekan-rekan guru TKW yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor TKW dalam rangka pengimbasan budaya positif yang saya pelajari selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan pertama-tama kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Munaya yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif. Dan yang kedua, kepada rekan-rekan TKW Tasim, saya mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara siang pada hari ini. Sebelumnya, ibu-ibu hebat yang saya hormati, di sini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif di sekolah yang saya pelajari selama saya mengikuti program guru penggerak, yaitu budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Sebenarnya, ibu-ibu hebat, kita setiap hari sudah melaksanakan budaya positif ya, bunda-bunda semua ya. Setiap hari sudah kita laksanakan, ya. Adapun budaya positif, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu budaya positif. Next. Di sini yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembangnya pribadi yang kritis, terhormat, dan tanggung jawab. Di sini, untuk mewujudkan budaya positif tersebut, tentunya sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif dan aman nyaman untuk siswa agar mereka dapat berpikir bertindak mandiri sehingga terciptalah murid yang merdeka. Dalam mewujudkan budaya positif tersebut, tentunya ada 5 strategi yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Yang diantaranya yaitu, pertama saya akan bacakan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Next. Nah, ini disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat, disiplin, apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin positif? Coba. Ya, silakan. Aku ya, silakan. Disiplin menurut saya ya. Tepat. Tepatnya yang bagaimana? Coba jelaskan. Tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Usna Atas jawabannya. Oh iya Bu Yani, silakan Bu Yani. Silakan. Disiplin itu mengikuti aturan. Oke, terima kasih Bu Yani atas jawabannya. Wah, hebat kita semua nih. Jawabannya dari Bu Usna dan Bu Yani luar biasa. Betul semuanya. Baik, disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya, nah ini disiplin positif yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan karena paksaan, bukan karena pujian atau hukuman. Jadi anak melakukan, oh ya, aku harus berangkat tepat waktu biar aku dipuji sama bu guru, biar aku dapat bintang dari bu guru, atau hukuman ya, aduh aku nggak mau berangkat terlambat, nanti aku dihukum bu guru. Tapi atas dasar kesadaran dari diri anak itu sendiri, dari dalam, yaitu motivasi internal. Ya. Nah ini dalam pewujudannya itu agar terciptanya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita tentunya sudah tahu ya bunda-bunda semua.
Nah, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu terdapat motivasi. Apa sih yang akan dilakukan? Atas dasar apa? Seperti itu. Jadi coba next, Ica. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kalau kita yaitu kita membicarakan tentang murid ya. Ini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang saya utarakan, saya paparkan di depan yaitu bahwa anak takut berangkat sekolah terlambat, takut nanti aku dihukum sama bu guru, seperti itu. Ini yang pertama seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua, yaitu jadi anak, wah aku mau mengerjakan kegiatan dari bu guru biar aku dapat bintang. Nah, biasanya seperti itu ya anak-anak ya. Ya, ini motivasi yang kedua. Dan yang ketiga ini ibu-ibu hebat semua, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lah ini yang ketiga, ini luar biasa. Ini motivasi intrinsik. Kalau yang ketiga itu karena motivasi dari dalam, bukan ada paksaan dari luar. Oke, kalau yang pertama dan yang kedua itu motivasi eksternal karena takut mendapatkan hukuman. Dan yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Next. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini kita tahun ajaran baru ya, ibu-ibu hebat semuanya. Ya, kita pastinya untuk melaksanakannya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ibu-ibu semua, kalau kita membuat kesepakatan kelas, kita melibatkan murid-murid kita dalam pembentukan kesepakatan kelas tersebut. Jadi bukan anak-anak, ini kesepakatan kelas seperti ini, kita jelaskan, ya itu dari satu pihak, yaitu dari guru. Tapi untuk mewujudkan keyakinan kelas kita harus melibatkan murid juga. Nah, dalam keyakinan kelas ya, ini ada rumusnya, ada urut-urutannya, yaitu bertanya kepada murid tentang harapan, di situ ditanyakan. Terus yang kedua, bertanya kepada murid ya tentang harapan. Nah, ini dulu Pak. Nah, next aja. Dan juga menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif. Misal contoh, tidak membuang sampah sembarangan, tapi kita menggunakan kata-kata membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak bisa mudah diingat oleh anak, seperti itu bunda-bunda semua. Nah, ini yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini ada pernyataan. Nah, mestinya kita ini ya bunda pernah mengalami ya. Di kelas kita pasti pernah mengalami nih. Ada pernyataan ketika seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bu. Jadi kalau biasanya ibu-ibu, maaf ya, kalau punya keinginan kepada suami, ayah aku ingin itu ya, tapi ayah suami tidak menuruti, bagaimana dengan ibu-ibu? Sembunyi-sembunyi. Ya pasti ya ibu, nah, seperti itu ya, ya ngomong-ngomong kayak gitu ya, ngomong-ngomong begitu juga dengan anak. Kalau dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Okay? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ya Bu ya. Yang kedua kasih sayang dan diterima.
ma. Dan yang ketiga, penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, nah ini saya akan membacakan studi kasus ini ada kasusnya nih. Nah ini ada ya di guru kelas kita ada Bu Ita ya, guru kelas A sedang bingung menghadapi perilaku salah satu muridnya di kelasnya. Namanya itu Dava. Ada beberapa anak kalau mengeluhkan Dava yang sering kali meminta bekal makan atau jajanan dengan dipaksa ibu-ibu ya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Ita, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Menurut ibu-ibu kira-kira apa alasan Dava melakukan hal itu, Bu? Lapar, Bu. Ya, kenapa Dava melakukan seperti itu? Mengambil, memaksa makanan dari temannya seperti itu. Kira-kira apa itu? Lapar. Lapar, ya. Coba, ini karena mic-nya. Coba. Bu Rizky, kenapa Bu Rizky? Coba kasih jawaban. Mungkin Dava lapar atau jajan dia menurut dia masih kurang. Itu jadi ketika temannya bawa jajan, dia ingin meminta jajan yang dibawa temannya. Wah, hebat, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rizky. Iya, betul. Itu dari salah satunya seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain jawaban dari Bu Rizky dari ibu-ibu, ada yang mau menambahkan? Kenapa? Ya. Silakan. Cukup ya, baik. Berkira-kira. Berkira-kira agak bagus. Baik, dari studi kasus ini, Betul jawabannya Bu Rizky. next. Nah, Ada beberapa alasan. Alasan pertama, yaitu alasan jawaban. karena ia lapar, Bu. Betul itu jawabannya Bu Rizky. Dan orang tuanya tidak membawa bekal makan atau jajan. Maka Kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dava adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena Davanya itu lapar ya. Ini luar biasa ya. Itu untuk jawabannya Bu Rizky. Yang kedua. Nah, alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya nanti akan memberitahukan pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Dava. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Dava adalah kebutuhan kasih sayang. Ingin disayang, Dava ingin diperhatikan. Seperti caper, betul Bu Husna, caper. Dan alasan yang ketiga nih dari studi kasus tadi nih. Alasan ketiga Dava yaitu karena temannya jadi takut dengan Dava dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Dava sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. wah, kalau aku minta dia akan takut nih sama aku. Ya, dia berkuasa karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, alasan yang keempat, alasan Dava nih, karena dia itu merasa bosan ya dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Bawa itu saja, roti bolu terus. Dava juga ingin menyicipi jajanan seperti sosis, seperti puding, seperti itu. Jadi karena orang tuanya membawakan jajan yang sama. Lah oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ya, Maka Dava sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebebasan akan jajanan. Ya, jadi bervariasi seperti itu. Dia ingin makannya jajan yang lainnya, tidak roti dulu terus seperti itu ya. Baik, selanjutnya, nah ini. untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat. merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang
guru sebagai manajer. Kira-kira ibu-ibu guru hebat selama ini kita di posisi kontrol yang mana ya? Untuk ibu-ibu hebat, teman. Kalau Bu Husna apa? Kalau saya yang nomor 3 kayaknya, guru sebagai teman. Kalau saya Oh, iya. berbeda. Iya. Oke, katanya Bu Husna, selama ini Bu Husna masih di tahap guru sebagai teman. Kenapa Bu Husna bisa menyatakan seperti itu, Bu Husna? Karena saya merasa nih anak-anak berteman itu lebih nyaman gitu, jadi biar lepas dari orang tua. Oh, seperti itu Bu Husna. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Husna. Iya, luar biasa. Untuk ibu guru hebat yang lainnya, kira-kira selain Bu Husna, kata Bu Husna Selama ini Bu Husna di posisi kontrol sebagai teman. Untuk teman-teman yang lainnya di guru hebat, apa kira-kira? Coba. Ya. oke, baik. Saya next ya. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Restitusi. Ya, baik saya next. posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya kita sebagai guru Menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Iya, karena apa? Kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di situ kita dalam menangani anak kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi dalam kita menangani masalah-masalah anak, kita bukan itu ya, bukan hanya sering, tapi sering kali ya di kelas kita itu terjadi anak-anak ya, perselisihan anak-anak, masalah anak-anak, okay? Dan itu untuk menyelesaikan masalah anak-anak, mereka menemukan solusinya. Bagaimana mereka mengetahui kesalahannya, bagaimana mereka untuk mencari solusinya dan untuk memperbaikinya, kita menggunakan dengan tahapan segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam menstabilkan identitas yang pertama saya jelaskan yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di situ kalau anak melakukan kesalahan tidak langsung kamu kenapa? Kamu seperti itu enggak, tapi kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Gitu, nggih? Terus. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kita nanti bertanya kepada berkata kepada anak tersebut bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Kenapa? Seperti kita tanyakan, ada kata-kata yang disampaikan di situ. Terus next. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Seperti itu. Silakan next bisa. Nah, dari validasi tindakan yang salah, di sini bu guru bisa menyatakan seperti ini. Kalau semuanya terjadi masalah antara anak-anak, nah, kamu pasti punya alasan kenapa ya kamu melakukannya. Jadi kita tanya dulu dalam tahap validasi tindakan yang salah, kita tanyakan kepada anak ya bermasalah salah satunya. Kita tanyakan, kenapa ya Mas Dava kok melakukan seperti itu, Dava? Kita tanyakan seperti itu. Dan bisa juga kita menyatakan pernyataan yang lain atau pertanyaan lain. Apa yang penting bagi kamu? Atau di sini ada pilihan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Jadi kamu boleh bisa sebenarnya kamu dipukul, kamu mempertahankan sikap kamu seperti itu. Nah, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kita ngasih masukan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan kepada temannya, kita tidak langsung menghukum, kita melakukan segitiga restitusi sebagai guru menerapkan tadi ya sebagai disiplin positif, dan kita menempatkan guru sebagai manajer. Silakan next.
Nah ini yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah anak ditanya, ya kita menanyakan kepada anak tersebut. Ingat keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Memukul temannya, apakah itu termasuk menyayangi teman? Seperti itu kita menanyakan. Kita menyangkutkan, mengaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid. Jadi anak itu menyadari, oh ya Bu Guru, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi bagaimana ya caranya kita memperbaikinya? Kita cari solusinya seperti itu. Jadi anak itu tahu, oh saya itu seperti ini bersalah. Jadi saya untuk memperbaikinya seperti ini. Jadi anak tahu solusinya dan memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu ya Bunda. Nah ini tadi menanyakan deh keyakinan apa nilai yang kita percaya tadi seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas yang kita buat bersama anak kita ya. Nah ini terima kasih. Begitu Bapak Ibu guru semuanya, pemaparan saya tentang pengindasan budaya positif di sekolah modul 1.4. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya tutup, sebenarnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata-kata saya dan perilaku saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu guru semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.